Salam berjumpa kembali di channel YouTube Yusuf Benam Tuhan, channel edukatif dan inspiratif terkait dengan tanaman, pemeliharaannya, tanaman hortikultura, tanaman hias, dan juga akan terus berkembang kepada tanaman-tanaman lainnya dan pemeliharaannya secara organik tanpa menggunakan bahan kimia. Teman-teman sekalian, di kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya akan memaparkan satu temuan yang luar biasa, yang sangat unik, yang belum pernah ada sebelumnya. Dan temuan ini terkait dengan pengendalian hama tanaman cabai, khususnya hama tanaman trip, kutu putih, dan juga hama semut. Dan di sini selamat menyaksikan tayangan kami. Semoga tayangan ini bermanfaat dan silahkan bisa diteruskan untuk perkembangan kita sekalian. Dan selebihnya mari kita saksikan tayangan berikut ini. Teman-teman sekalian, tanaman cabai sangat rentan dengan serangan hama, khususnya hama kutu putih, hama trip ya, dan juga hama semut hitam. Dan terus terang hama-hama ini telah mengganggu metabolisme pertumbuhan tanaman, dan apabila tidak dikendalikan maka mereka akan sangat merugikan tanaman itu sendiri, sehingga tidak bisa maksimal dan pada akhirnya tidak akan berhasil dengan baik. Tanaman-tanaman yang ada di sekeliling tanaman cabai itu sendiri merupakan satu solusi, di mana kita bisa menggunakan zat-zat tertentu pada tanaman yang tidak terserang, ya. Contoh seperti ini. Ini adalah tanaman-tanaman yang tidak terserang hama. Dan zat-zat yang ada di dalamnya bisa kita pakai untuk mengendalikan hama. Kemudian kita lihat ini ada serangga seperti ini. Jadi alangkah baiknya di tanaman cabai nantinya kita selingi dengan tanaman ini. Tujuannya adalah, atau rumput jenis gulma atau jenis rumput yang seperti ini, tujuannya adalah supaya nanti mereka bisa saling bersimbiosis, dan serangga-serangga ini bermanfaat sekali untuk mengusir hama atau mencegah hama yang ada di tanaman cabai kita seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Ini cabainya, dan kami sudah mengatasi hama trip. Kita bisa lihat ini X-nya ya, atau sebelumnya sudah mengalami seperti ini, hancur. Daunnya sampai hancur seperti ini. Ya, jadi salah satu ciri serangan daripada trip itu sendiri adalah daun tanaman menjadi bercak-bercak seperti ini, karena cairan daripada daun tanaman ini sendiri sudah diisap oleh hama kutu putih. Ini dia masih ada yang kelihatan ya, tapi sudah mati, sudah tidak ada aktivitas mereka lagi, tinggal bekas-bekasnya saja. Ini dia teman-teman ya. Dan untuk pemulihannya kita sudah pulihkan juga dengan menggunakan pupuk cair organik seperti itu. Untuk pupuk cair organik itu sendiri, saya menggunakan formulasi di mana ada perangsang tumbuh daun, perangsang tumbuh batang, dan perangsang tumbuh akar. Kenapa demikian? Karena serangan hama yang mengenai tanaman cabai telah merugikan tanaman cabai itu sendiri, sehingga kita butuh perangsang tumbuh tersebut. Nah, dari sini, dan kita tentu menggunakan fermentasi anaerob, fermentasi aerob ya. Dan kita akhirnya formulasi-formulasi yang ada dapat kita pakai untuk kembali memulihkan tanaman cabai yang terserang hama. Adapun satu pemaparan yang mau saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, di mana saya telah menemukan satu formulasi yang sangat baik dalam memelihara tanaman cabai secara organik, di mana sedikit saya menyampaikan bahwa tanaman cabai yang di belakang saya ini pernah mengalami satu persoalan, di mana dia kena hama trip, lalu hama kutu putih, dan hama semut hitam. Dan pada saat yang sama mereka telah tumbuh menjadi tanaman yang sangat kerdil, tetapi juga menjadi tanaman yang sangat kritis. Padahal pada pertumbuhan awalnya saya sudah melakukan satu
pemberian nutrisi, kemudian juga pemberian pupuk cair organik, baik itu pupuk perangsang akar, perangsang daun, dan juga untuk batang, dan mereka tumbuh vegetatifnya sangat baik. Namun pada pertengahannya mereka mengalami, pada umur yang kedua bulan, mereka mengalami serangan hama ya. Mereka mengalami serangan hama. Nah, saya terus berupaya mencari satu formulasi-formulasi di mana saya bisa untuk menciptakan satu pengendalian hama tanpa menggunakan bahan kimia sama sekali. Dan teman-teman, di sini saya menemukan satu formulasi di mana setelah saya perhatikan, ada pengamatan-pengamatan yang saya alami, yang saya buat di lapangan, tetapi juga saya langsung lakukan percobaan. Pengamatan yang saya maksud adalah saya melihat bahwa pada tanaman pare hutan, ya teman-teman, pare hutan itu di situ tidak ada semut di sana, semut hitam. Kemudian saya juga perhatikan bahwa di pare hutan itu juga tidak ada hama trip. Dan ternyata pare hutan mengeluarkan aroma aroma yang menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh hama. Nah, pada saat yang sama teman-teman, saya coba untuk menanam pare hutan itu di tanaman cabai saya, di kolong ya, di kolong di bagian bawah. Dan ternyata setelah itu ada satu mujizat di sana. Saya lihat tanaman cabai saya itu mengalami satu perkembangan yang luar biasa, di mana mereka tidak lagi mendapatkan serangan hama tersebut. Mereka mulai pulih, dan kita lihat teman-teman, sekarang ini tanaman cabai saya mulai bertumbuh dengan sempurna, sudah berbuah kembali ya, sudah berbuah kembali seperti ini. Dan kita lihat meskipun ada semut hitam yang di tanaman lain seperti di jambu ya, tapi mereka tidak terus kemudian ke tanaman cabai itu sendiri. Teman-teman, ini performanya terlalu rapat ya. Teman-teman bisa lihat jarak tanamnya rapat sekali seperti ini, sehingga mungkin sudah kurang efektif ya bagi cabai. Jadi sekali lagi ini adalah lahan percobaan untuk saya bisa mengembangkan nanti tanaman cabai saya yang organik ya, di halaman yang lebih luas. Di tempat lain saya sudah persiapkan, itu dia teman-teman. Di sana saya akan menanam tanaman cabai saya lebih banyak lagi, dan tentu saya akan mengambil bibit atau benihnya, saya ambil dari sini. Yang sudah jadi ini yang saya akan pakai menjadi benih yang saya akan pakai teman-teman. Nah, luar biasanya itu dia teman-teman. Dan ini adalah satu progres yang sangat baik, yang saya pikir alangkah baiknya saya berbagi dengan teman-teman yang lain, supaya teman-teman apabila juga mengalami pengalaman yang sama. Sekali lagi, menurut saya ini temuan pertama kali ya, temuan pertama kali, belum pernah ada teman-teman bisa cek di YouTube kalau ada ya yang seperti saya mengkolaborasikan tanaman pare hutan dengan tanaman cabai seperti ini untuk mengatasi hama ya, untuk mengatasi hama semut hitam dan juga mengatasi hama trip ya, seperti itu. Tetapi sekali lagi ingat, nanti sumber pokoknya kita tanam di bawah ya, di kolong atau di tempat lain, dan di sini hanya dia cukup punya untuk merambat aja seperti ini. Jadi teman-teman, sekali lagi ini langka ya, ini temuan yang langka, dan mungkin kalau bisa YouTube juga bisa memprotek temuan ini, maksud saya supaya kita bisa kembangkan lagi ke tempat lain, jangan dulu dicaplok-caplok sama orang, tapi kita bisa mengembangkannya supaya ini menjadi salah satu hasil karya anak negeri, khususnya dari Indonesia ya, khususnya pula dari Papua, supaya kita bisa lebih banyak berkreasi tetapi juga tidak ragu-ragu untuk bertani secara organik. Jadi ini dia ya teman-teman, hasil secara umum mereka sama sekali tidak tersentuh bahan kimia ya, tidak ada bahan kimia sama sekali di situ. Nah teman-teman, itu dia yang mau saya sampaikan buat teman-teman sekalian.
Semoga tayangan ini bermanfaat buat kita semua dari Papua Indonesia Timur. Kami juga mengundang teman-teman yang lain yang belum sempat subscribe channel kami supaya bisa subscribe channel ini, mendukung kami, dan kami terus terang akan terus menyampaikan progres-progres terbaik terkait dengan tanaman, dan juga kita akan sampaikan juga terkait dengan pemeliharaan hewan ya, atau ternak secara organik, baik itu ayam dan juga pertama kita di ayam dulu. Ayam nanti seterusnya, dan kita akan berkembang lagi. Tapi dengan adanya dukungan-dukungan, tentu kami akan terus menggali banyak pengalaman dan menggali banyak pengetahuan, dan akan kami bagikan buat kita semuanya. Dari Tanah Papua Indonesia Timur, salam sukses selalu. See you next time.